Shalom. Apa kabar saudara semua? Saya senang bisa ada di sini bersama dengan saudara semua dan saya berterima kasih tentunya kepada Pak Adi dan Ibu dan Pak David dan Ibu dan semua para panitia di tempat ini untuk mengundang saya untuk berbicara dan berbagi kepada saudara semua. Saya tidak pandai dalam berbahasa basi, jadi tugas saya di sini adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa berkumpul di tempat ini dalam kebebasan, kemerdekaan yang penuh. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah boleh kami nikmati, firman-Mu yang boleh kami dengar tadi di sesi pembukaan. Terima kasih untuk kesaksian yang indah. Oh, Roh Kudus bekerja memakai hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di suku laut. Saya bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Malam hari ini hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Engkau mampu untuk memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Bukan dengan kuat dan gagah manusia, tapi karena Roh-Mu yang kudus. Biar kami datang ke tempat ini dan pulang bukan hanya sekedar membawa sebuah informasi, tapi sebuah transformasi terjadi. Hidup kami menjadi lebih serupa dengan gambar-Mu dan memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Apa yang akan saya sampaikan kepada saudara ini menurut saya merupakan hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena tanpa ini kita tidak bisa berbuat banyak dalam hidup ini. Malam hari ini saya akan buka session saya, karena saya punya session malam hari ini dan besok ada 2 session sebelum makan siang. Saya beri judul identitas diri yang sehat. Kenapa saya bilang identitas diri yang sehat? Karena sehat itu harus dijaga. Artinya kalau kita sehat hari ini bukan berarti kita akan sehat seterusnya. Bisa saja besok kita menjadi sakit. Atau kalau kita sakit hari ini bukan berarti besok kita akan sakit terus, kita bisa menjadi sembuh. Kita semua punya yang namanya KTP. Tanpa KTP saya nggak mungkin bisa ada di tempat ini. Karena pada saat saya beli tiket pesawat dan pada saat saya boarding, check-in, saya harus menunjukkan KTP saya. KTP adalah bentuk daripada identitas diri, selain juga SIM atau paspor. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat banyak dalam hidup ini. Kita nggak bisa buka rekening di bank, kita nggak bisa beli, mamanya tadi mau beli kapal, kita nggak, sulit untuk beli kapal kalau kita nggak punya KTP atau nggak punya tanda pengenal diri. Demikian juga kalau kita tidak punya identitas diri yang sehat dalam hidup ini, maka kita tidak bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Seolah-olah kita stuck, kita lumpuh, kita tidak bisa bergerak karena kita tidak mempunyai identitas diri yang benar. Apa sih yang saya sebut dengan identitas diri? Identitas diri adalah lensa
yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Siapa saudara di pandangan saudara sendiri? Siapa saudara di pandangan saudara sendiri? Nah, mari saya ajak saudara untuk mengingat beberapa firman Tuhan yang saya yakin saudara sudah tahu atau paling tidak pernah membaca. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, nah sebagai catatan saja, saya itu paling suka secara berkala untuk membaca Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian 3. Kenapa? Di situ saya mendapatkan rencana awal sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kemudian saya bisa mempelajari bagaimana dosa masuk dan apa akibat yang dibawa oleh dosa pada saat dosa masuk ke dalam dunia, dan bagaimana keadaan manusia setelah dosa masuk. Jadi saya selalu secara berkala akan kembali mempelajari kitab Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian 3. Dan lucunya setiap kali saya membaca selalu ada pewahyuan baru yang muncul. Kalau kita pelajari bahwa iblis menggoda Hawa itu berkenaan dengan identitas diri. Karena iblis bilang begini, atau si ular bilang begini kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka sudah diciptakan serupa dan segambar dengan apa? Dengan Allah. Dan mereka jatuh di dalam dosa, mereka membeli tawaran si ular ini karena mereka nggak punya gambar diri yang sehat. Mereka lupa bahwa mereka sudah serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu membuka peluang kemudian untuk dosa masuk mengacaukan segala sesuatunya. Mengapa saya bilang ini begitu sangat penting apa yang saya bagikan kepada saudara ini, dan penting untuk perjalanan kehidupan saudara ke depan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang full time staff dan lain sebagainya di gereja. Kalau saudara ingat, iblis pun mencoba Yesus dengan tema yang sama. Dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga dikatakan, maka datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau apa? Anak Allah. Bicara soal identitas diri. Jika engkau anak Allah, dia bilang gitu. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Yesus tidak membeli tawaran si jahat. Tetapi kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang kelima, di ayat yang keenam, dia kembali lagi dan dia kembali berkata, jika engkau anak Allah. Kembali lagi soal identitas diri. Bedanya adalah kalau Hawa membeli tawaran atau pembicaraan si jahat tadi, Yesus menang terhadap si jahat. Amin. Nah, kenapa saya katakan kita harus, kalaupun hari ini saudara mempunyai identitas diri yang benar, yang sehat, bukan berarti saudara selamanya akan punya identitas diri yang sehat. Contohnya adalah Nabi Elia. Elia itu baru saja
mengalahkan nabi-nabi Baal. 400 orang jumlahnya, dia potong semua dengan luar biasa, dengan gagah perkasa. Harusnya kan kalau dia habis melakukan hal tersebut kan jati dirinya atau confidence-nya atau keyakinannya akan Tuhan yang menyertai dia kan luar biasa besar, harusnya kan begitu. Tetapi kemudian dia dengar Isabel mengancam hendak membunuh dia, langsung identitas dirinya sakit. Dia lupa akan kehebatan Tuhan menyertai dia sehingga dia mampu untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Bahkan sedemikian rupa rusak identitas dirinya atau sakitnya dia sampai di Kisah Para Rasul pasalnya yang di 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dikatakan kemudian ia ingin mati katanya. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya bisa bayangkan. Orang yang baru saja bayangkan kalau seumpama siapa ya? Grisia Poli lah gitu. Yang baru saja memenangkan medali emas Olimpiade, belum pernah dalam sejarah Indonesia mendapatkan emas untuk ganda putri. Bayangkan kalau setelah itu kemudian beberapa hari kemudian dia pengen mati soalnya. Dan dia merasa dia gak ada harganya sama sekali. Sudah bisa pandang itu sesuatu yang aneh, bukan? Ini menunjukkan bahwa identitas diri harus dijaga, harus di-maintain. Sebab bisa saja saudara mungkin beberapa waktu yang lalu imannya kuat, imannya teguh, tapi karena COVID dan lain sebagainya, sekarang saudara imannya begitu lemah dan saudara bahkan gak percaya bahwa saudara bisa untuk memenuhi visi yang Tuhan pernah beri kepada saudara. Bahkan mungkin saudara pikir lebih baik mati saja saya. Terlalu besar kayaknya pekerjaan ini buat saya. Tapi saya senang bahwa kita menyembah Tuhan yang tidak pernah menyerah. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10 katakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Elia itu sampai masuk gua dan bermalam di situ. Dia sembunyi, dia sendirian di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau pakai bahasa kita sehari-hari sekarang, ngapain lu di sini? Ngapain lu jadi sembunyi di sini? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Seolah-olah dia blame it on God. Kayaknya Tuhan lihat, gue udah bekerja mati-matian buat engkau, membela namamu dan lain sebagainya. Sekarang kenapa jadi begini? Kita lihat bahwa identitas diri sangat mempengaruhi cara Elia memandang masa depannya. Sama juga, identitas diri kita kalau itu rusak, maka akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap masa depan kita. Gak peduli kita nyanyi masa depan yang cerah, gak peduli kita dikhotbahin bahwa amin saudara, Tuhan punya masa depan cerah buat saudara, amin. Tetapi kalau identitas diri saudara tidak sehat, maka pulang dari sini saudara akan kembali tidak mempercayai itu. Dan saya lihat ada begitu banyak kisah di Alkitab tentang identitas diri. Dan saya ketemukan bahwa sebelum Tuhan memakai hamba-hambanya dengan luar biasa, dia harus pastikan identitas diri orang tersebut sehat lebih dahulu.
Karena identitas diri yang rusak membuat orang tersebut tidak bisa melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Contoh, saudara kan semua para pendeta tahu Alkitab pasti kan? Musa, berapa kali Tuhan harus datang kepada Musa, dan berapa kali Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, betul gak ya? Musa bilang, Tuhan, aku ini siapa? Kamu gak lihat aku ini gagap dan lain sebagainya. Itu bicara soal identitas diri. Dan yang membuat saya senang adalah Tuhan tidak menyerah. Dia terus keep coming back. Dia terus datang lagi kepada Musa, meyakinkan Musa bahwa dia gak pernah salah dalam memilih orang. Bahkan Musa berani sampai ngomong, Tuhan, berapa kali dia ngomong, sampai Tuhan bilang, kalau dalam bahasa saya Tuhan gemes, sampai Tuhan bilang, siapa yang menciptakan mulut, siapa yang menciptakan ini? Sampai Tuhan ngomong begitu. Gideon kalau saudara tahu, sama juga. Aku ini yang paling kecil, suku yang paling kecil, dan lain sebagainya. Identitas dirinya tidak sehat, dan Tuhan mau pakai dia. Itu sebabnya Tuhan harus koreksi dulu cara pandang dia terhadap dirinya sendiri, sehingga Tuhan bisa menjalankan rencananya. Kalau saudara ingat, Musa kemudian setelah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pas pada saat mau masuk ke dalam tanah perjanjian, dia panggil 12 pengintai yang adalah 12 pemimpin dari setiap suku. Betul kan? Nah, setelah mereka mengintai tanah perjanjian, mereka kemudian datang lapor sama Musa. Lapor, Pak, katanya gitu. Memang tanah yang kami lihat itu tanah yang luar biasa baiknya, katanya gitu. Tetapi ada tetapinya. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri ini, di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan kemudian ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, perhatikan, ini ayat tentang identitas diri, sebab dia bilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri. Kami lihat apa? Diri kami sendiri. Identitas diri adalah lensa yang kita pakai untuk melihat siapa? Diri kita sendiri. Kami melihat diri kami sendiri seperti apa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu belalang? Belalang itu kecil, saudara. Di mata belalang bayi kelihatan raksasa. Betul nggak? Nah, kalau cara pandang dia terhadap dirinya sendiri seperti belalang, bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang yang menduduki tanah perjanjian? Dan lucunya, orang-orang yang identitas dirinya rusak ini selalu memandang orang lain juga memandang mereka seperti itu.
Berarti nilai yang saudara letakkan pada diri saudara menentukan bagaimana orang lain memperlakukan saudara. Nah, kalau saudara memperlakukan dirimu sendiri seperti belalang, jangan marah kalau orang lain memperlakukan kau seperti apa? Seperti belalang. Dan belalang gak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara mau bergaul dengan raksasa, saudara harus melihat dirimu seperti raksasa. Semuanya adalah tentang identitas diri di sini. Firman Tuhan katakan, as a man think in his heart, so is he. Apa yang orang lihat dalam dirinya, demikianlah ia. Nah, sekarang saya mau bawa pada saudara semua di sisa waktu yang saya punya untuk melihat kisah yang kita semua tahu dan kita semua sering khotbahkan, termasuk saya. Tetapi sejak saya belajar tentang identitas diri ini, ayat-ayat ini ternyata adalah tentang identitas diri, yaitu cerita tentang anak yang terhilang. Saya yakin saudara semua tahu dan pernah mengkhotbahkan hal tersebut dan dipakai untuk penginjilan biasanya. Gak salah, saya gak bilang itu salah, tetapi saya lihat sesuatu yang berbeda sekarang. Dan kita tahu ceritanya. Saya gak mau mulai dari awal, saya mau lengkap saja. Setelah anak bungsu ini meminta warisan kepada bapaknya yang belum meninggal, kemudian diberikan oleh bapaknya, dia pergi ke tempat yang jauh. Tadi Pak Adi bilang, kalau jauh-jauh dari Tuhan itu bahaya. Ini anak bungsu menjauh dari bapaknya. Kemudian dia berfoya-foya. Dia berpesta pora, dihabiskan semua yang dia punya. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah kata-kata yang dia katakan pada dirinya sendiri. Betul nggak ya? Dia nggak ada siapa-siapa di situ. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Karena dia lapar, mau ambil ampas yang jadi makanan babi aja nggak dikasih. Kemudian dia sadar dalam laparnya itu, dia sadar, ingat-ingat rumah bapaknya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Terus dia bilang ini, aku lebih baik pulang dan balik kepada Bapakku. Dan kalau aku ketemu dia, ini yang aku akan omongin. Aku telah berdosa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dosa itu selalu mempunyai sifat, yaitu menurunkan nilai. Dosa selalu mempunyai sifat, dan sifat dosa adalah menurunkan nilai. Anak ini, si bungsu ini keluar rumah sebagai anak. Dia mau balik sebagai budak. Betul nggak? Dia keluar rumah meninggalkan ayahnya sebagai seorang Sebagai seorang anak. Tapi dia mau balik jadi Jadi budak. Di matanya sendiri. Doanya kepada bapaknya, permohonannya kepada bapaknya, jadikan aku budak saja. Dosa membuat mimpinya jadi rendah.
Orang yang identitas dirinya rusak, mimpinya jadi rendah. Gak berani balik sebagai anak, tapi minta sebagai apa? Orang upahan. Dia mendiskualifikasi dirinya sendiri. Dia keluar rumah sebagai anak, mau balik sebagai budak. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya. Nah, kata anak itu kepadanya, berarti apa yang selama ini dia ulang-ulang di pikirannya, sekarang dia utarakan. Karena udah ketemu bapaknya, betul nggak? Apa yang dia katakan persis seperti apa yang dia reka-reka dalam pikirannya, yaitu dia bilang, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut dengan anak Bapa, dia bilang. Ayat 22, tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Nah, itu mesti digaris bawah itu. Lekaslah. 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 Semua orang katakan lekaslah. 1, 2, 3. Lekas. Lekaslah itu artinya jangan berlama-lama. Cepetan. Lekaslah. Apa yang diperintahkan bapaknya? Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan apa? Bersuka cita. Lekaslah. Bapaknya begitu lihat dari jauh, langsung bisa mendeteksi ada yang salah dengan anak ini. Dan dia langsung segera, bapaknya segera memperbaiki identitas diri anaknya. Lekas, apa yang dia suruh? Lekas, dia bilang. Ambillah jubah yang terbaik. Zaman dulu, zaman itu, yang pakai jubah itu cuman orang-orang tertentu, para pejabat, para petinggi, imam dan lain sebagainya, raja, mereka-mereka yang pakai jubah. Artinya bapaknya bilang sebelum dia masuk ke rumah, dia harus dikembalikan dulu martabatnya. Lihat, anaknya ini cuman memohon jadi apa? Jadi budak. Bapaknya nggak bisa terima. Halo? Bapaknya nggak bisa terima. Dia nggak terima kalau mimpi kita rendah. Halo? Tapi kenapa kita mimpi rendah? Karena identitas diri kita rusak. We believe in the lie. Kita percaya pada omongan si jahat. Mana mungkin lah, kamu kan cuman pendeta desa. Mana mungkin lah, kamu kan papamu miskin, ommu miskin, kakekmu miskin. Ya kamu ya nggak jauh-jauh lah. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ya kamu miskin juga. Kira-kira begitu. Bapakmu gagal, kakekmu gagal. Ya kamu juga gagal, lumrah. Gagal semua memang kita. What do you expect? Makanya tanpa identitas diri yang benar nggak bisa kemana-mana. Ya udah, terima aja semuanya. Kemudian dia bilang, kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu melambangkan otoritas. Ingat waktu Firaun mengangkat Yusuf untuk jadi perdana menteri seluruh Mesir, dikenakan cincin pada jarinya. Itu lambang otoritas. Cincin juga merupakan, kalau menikah, cincin merupakan lambang ownership. Saya pakai cincin karena saya ini bukan milik saya lagi. Saya milik istri saya. Istri saya bukan milik dia lagi, dia milik saya. Orang jadi upah, jadi budak, nggak punya otoritas. Anak punya otoritas.
Dan identitas diri itu connect dengan otoritas. Kalau identitas diri saudara rusak, saudara nggak punya otoritas. Identitas diri saudara benar, otoritas Tuhan menyertai saudara. Dari mana saya tahu? Dari Kaleb. Kaleb tadi, mundur ya. Kaleb 1 dari 12 yang dikirim oleh Musa masuk dalam tanah perjanjian. Dia bilang, kita ini bisa kalahkan mereka. We can defeat them. Kita bisa kalahkan mereka. Dari mana dia bisa punya kepercayaan, keyakinan? Dia punya otoritas itu. Karena dia punya identitas diri yang benar. Bapaknya bilang, lekas, pakaikan cincin pada jarinya. Dan pakaikan sandal pada kakinya. Sebab dia datang, pergi ke rumah nggak pakai sandal. Ingat, kerjaan dia terakhir adalah jaga babi. Betul kan ya? Dia nggak pakai sandal. Dan lagian dia mau jadi orang upahan. Ngapain beli sepatu juga? Budak nggak pakai sepatu. Tapi sebelum masuk ke rumah, bapaknya bilang, pakaikan sepatu. Dikembalikan statusnya, dikembalikan haknya untuk menjadi seorang apa? Seorang anak. Makanya penting ini kemudian menjadi bahan Bible study di tempat kita. Begitu orang bertobat kembali ke rumah Bapa, yang pertama kali harus dibikin betul adalah identitas diri mereka. Supaya apa? Supaya orang itu kemudian bisa menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya dan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sebab orang yang identitas dirinya rusak tidak bisa menikmati janji Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari 10 orang pemimpin itu. Mereka gak bisa masuk ke dalam tanah yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Karena identitas dirinya rusak. Mereka anggap diri mereka seperti apa? Belalang. Tuhan bilang, kalau kamu anggap dirimu sebagai belalang, kamu gak bisa masuk. Padahal itu sudah dijanjikan untuk siapa? Untuk mereka. Kenapa mereka gak bisa menikmati janji Tuhan? Bukan karena Tuhan gak mau memberikan kepada mereka, tapi karena identitas diri mereka keliru. Bisa mengerti kenapa saya bilang ini begitu penting? Kita bisa ngumpul begini terus setiap tahun tanpa ada perubahan sama sekali. Dan iblis sama sekali gak takut sama kita selama identitas diri kita belum benar dan tidak sehat. Ya kita di situ-situ aja, sama kayak orang gak punya paspor, dia gak mungkin pergi ke luar negeri, ya di situ-situ aja terus. Kalau dia gak punya KTP, ya gak mungkin dia bisa buka bank, gak mungkin dia bisa beli ini beli itu, ya di situ-situ aja dia terus. Dia gak akan menakutkan buat kerajaan si jahat. Kenapa? Yang pertama kali digoda Hawa adalah tentang identitas diri. Kenapa dia berani menggoda Yesus? Nah kalau dia berani menggoda Yesus, kenapa dia gak berani menggoda saudara dan saya? Jadi kita harus tahu siapa kita dalam Kristus. Dan jangan kita lupa. Makanya kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Hei, kamu anak Allah. Hei, kamu sudah ditebus dengan darah Yesus sendiri. Sebab kadang-kadang kita lupa. Apalagi kalau kita sudah dikelilingi oleh berbagai macam persoalan yang bertubi-tubi. Apalagi kalau kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, pekerjaan pelayanan kita dengan pekerjaan orang lain, langsung kita merasa kecil, dia lebih besar, seolah-olah Tuhan lebih mengurapi dia dan tidak mengurapi saya dan lain sebagainya. Kita bisa segera sama seperti Elia, barusan melakukan perkara yang gagah perkasa, besoknya kemudian langsung ciut dan mau mati. Mendingan saya nyerah deh. Kita harus ingat bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus ingat bahwa kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10 katakan kamu ini buatan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan you are
God's masterpiece. Kita ini produk unggulannya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa kita di dalam Kristus. Kita harus sama seperti anak bungsu itu, berkata-kata pada dirinya sendiri, tapi kata-katanya memang keliru. Jadikan aku seorang upahan saja. Kita juga harus lakukan hal yang sama, tapi dengan perkataan yang benar. I am a child of God. Aku anak Tuhan. Aku ini a friend of God. Aku ini kawannya Tuhan. Saya kalau sedang dirudung kemalangan, kalau saya lagi imannya lagi lemah, kalau saya lagi dalam situasi yang gundah gulana, ini yang sering saya lakukan. Saya sering masuk ke kamar mandi. Saya punya kamar mandi tamu di tempat tinggal saya, kecil kamar mandinya, tapi ada kaca yang cukup besar, sehingga saya kelihatan sampai separuh badan ini. Dan saya kunci pintu dan saya lihat diri saya sendiri di situ dan saya bilang, you are a child of God. Kamu anak Allah. Kamu dibeli oleh darah Kristus. Kamu itu biji matanya Tuhan. Kamu ini orang yang disayang Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib untuk tebus dosamu. Tidak ada yang iblis bisa lakukan untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Saya terus ngomong itu kepada diri saya sendiri. Dan sampai saya keluar, saya nggak akan keluar sebelum saya rasa bahwa saya sudah kuat kembali. Dan saya mau beritahu kepada saudara, saya sering melakukan hal tersebut. Karena cara pandang kita terhadap diri kita sangat menentukan bagaimana kita jalan ke depan. Sangat menentukan apakah kita bisa melakukan rencana Tuhan apa tidak. Apakah kita bisa melihat masa depan dengan baik apa tidak. Apakah kita bisa menikmati janji-janji Tuhan atau tidak. Dan saya tutup dengan cerita ini. Saya minta teman-teman tadi yang nyanyikan lagu yang kamu ciptakan tadi. Bagus banget itu lagu. Ada pasangan suami istri datang kepada saya. Dua-duanya sarjana. Istrinya bahkan seorang dokter kalau saya nggak salah. Dia datang kepada saya. Kemudian istrinya bilang, "Pak, pendeta tolong, kami ini punya masalah." "Apa masalahnya?" Saya bilang. "Suami saya ini gak bisa dapat kerjaan. Jadi di rumah uring-uringan terus. Kami setiap kali berantem ya masalah ini aja," dia bilang gitu. Sedangkan istrinya udah dapat pekerjaan, tapi suaminya belum bisa dapat pekerjaan. Saya lihat pasangan ini dan kemudian saya lihat suaminya dan kemudian saya bilang gini, di luar, di kantor saya itu di luar, itu ada WC. Saya bilang, "Saya mau sebentar lagi kamu ke WC." Saya bilang gitu. Dia bingung, kenapa lagi konseling disuruh ke WC. Saya bilang, kamu mau ke WC. Terus di WC ada kaca, saya bilang gitu. Nah, saya mau kamu berhadapan dengan kaca itu. Terus kamu pikirkan dirimu. Kamu ini seorang presiden direktur sebuah perusahaan yang besar. Bisa gak kira-kira berimajinasi bahwa kamu seorang presiden direktur sebuah perusahaan yang besar? Bisa katanya. Oke, good. Nah, kamu pandang cermin itu, pikir bahwa kamu ini seorang presiden direktur sebuah perusahaan yang besar, kemudian kamu lihat orang yang di cermin. Kira-kira sebagai presiden direktur perusahaan, kamu mau terima gak orang yang di cermin itu? Bisa ngerti yang saya maksud? Mau tahu jawabannya? Saya bilang,
pakai topi sebagai kepala nih, sebagai seorang presiden direktur sebuah perusahaan. Lihat kaca, kemudian lihat orang yang ada di kaca itu. Kira-kira kalau orang itu ngelamar di perusahaanmu, kamu mau terima dia nggak? Dia bilang enggak. Istrinya bingung, istrinya. Saya juga bingung. Saya bilang, look, kamu aja nggak mau terima kamu. Gimana orang lain mau terima kamu? Sekarang berpikir seperti ini, kalau kamu presiden direktur sebuah perusahaan, terus lihat orang di kaca, apa yang orang di kaca itu harus lakukan sehingga kamu mau terima dia? Karena saya lihat orang ini meskipun sarjana datang tuh lusuh gitu, kayak orang belum mandi, padahal udah mandi. Pakaiannya juga nggak disetrika rapi, duduk juga nggak bisa tegak, ngesot gitu aja. Saya bilang, saya ajarin. Kemudian dia pulang dengan sukacita, ngerti apa yang saya maksud. Gak berapa lama ketemu dengan saya di gereja, datang ke saya, ketawa. Penampilannya udah berbeda. Dia bilang, pastor, saya dapat pekerjaan. Terima kasih banyak. As simple as that. Problemnya di mana? Cara dia melihat dirinya sendiri. Nanti pelajari deh tentang Musa, tentang Gideon dan lain sebagainya. Tuhan tidak bisa menjalankan rencananya atas mereka sebelum mereka mempunyai identitas diri yang sehat lebih dahulu. Mungkin malam hari ini saudara perlu sebelum saudara tidur lihat kaca atau sambil sikat gigi, terus bilang sama dirimu sendiri, you are a child of God. Kamu ini anak Tuhan. Tuhan itu mati di atas kayu salib karena dia begitu mengasihi. Segala perkara dapat kamu tanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Ya, katakan, kamu itu biji matanya Allah. Bersama dengan Allah kamu bisa melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Kamu ahli waris daripada kerajaan Allah. Tuhan mau pakai kamu sama seperti dia pakai yang lain. Kamu sanggup melakukan segala perkara, bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada semua yang ada di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Saya nggak tahu saya bicara dengan siapa, bahkan juga yang mengikuti secara online. COVID bisa jadi merusak kita akan identitas diri kita. Kita lupa siapa kita dalam Kristus. Lukas 15 itu bicara mengenai anak yang terhilang. Bisa saja kita menjadi anak yang terhilang, tapi malam hari ini kau bisa balik lagi dan kau bisa bikin betul identitas diri. Let's pray. Tuhan, kamu berdoa. Aku berdoa supaya Roh Kudus bekerja, hamba-Mu selesai berbicara. Aku berdoa supaya Engkau berurusan dengan setiap kami. Pulihkan identitas diri yang rusak, yang sakit, yang tidak sehat, yang memandang diri mereka sebagai korban, bukan memandang diri mereka sebagai seorang pemenang. Menganggap diri kecil tidak berarti, padahal Kau mati di atas kayu salib, membayar kami dengan harga yang mahal. Aku berdoa supaya Roh-Mu yang kudus mulai bekerja dan menyelidiki setiap hati dan pikiran. Biar setiap orang dari tempat ini pulang atau kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat, bisa tidur dengan nyenyak, tahu bahwa mereka dikasihi, mereka anak, mereka ahli waris, mereka gagah perkasa. Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.